Kita manusia sudah bernafas dari lahir. Selama ini kita sudah melakukan yang namanya pernafasan. Tapi kira-kira kalian tahu nggak apa itu pernafasan? Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari ini adik-adikku semua bisa mengerti apa itu pernafasan, bagaimana cara kerjanya, apa saja alat yang digunakan untuk bernafas, dan apa saja gangguannya. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, kita akan belajar sistem pernafasan, dan supaya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu luas kita belajar tentang sistem pernafasan, akan saya munculkan peta konsep dari materi bab sistem pernafasan. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah pengertian tentang pernafasan dan sistem pernafasan. Yang kemudian yang kedua adalah alat yang digunakan atau organ yang digunakan untuk melaksanakan pernafasan. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme terjadinya pernafasan. Kemudian yang keempat adalah gangguan-gangguan pernafasan. Oke, dan langsung saja kita yang pertama adalah pengertian dari pernafasan. Saya yakin semuanya pernah melakukan pernafasan dari kecil atau mungkin dari lahir ya. Tapi saya yakin tidak semuanya tahu tentang pernafasan, bahwa pernafasan atau biasa disebut dengan respirasi itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi pernafasan itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, proses menghirup oksigen sendiri itu disebut dengan inspirasi. Kemudian proses mengeluarkan oksigen sendiri itu disebut ekspirasi. Ya. Nah, jadi antara inspirasi dan ekspirasi dilaksanakan secara bergantian itu disebut adalah pernafasan. Oke. Nah, dan kemudian apa itu sistem pernafasan? Sistem pernafasan itu adalah organ yang bekerja sama untuk melaksanakan kelancaran kegiatan bernafas itu sendiri. Jadi organ-organ yang fungsinya dia memang saling berhubungan, saling berkaitan untuk melakukan kegiatan pernafasan, sehingga dia membentuk sebuah sistem untuk bernafas, sehingga disebut sistem pernafasan. Oke, nah organ apakah yang berada di sistem pernafasan? Yang pertama tentunya kalau kita mau bernafas kita lewat hidung, iya nggak? Nah, di hidung ini itu adalah merupakan organ pernafasan. Nah, kemudian yang kedua setelah dari hidung itu masuk ke tekak. Tekak itu batang tenggorok di sini, di tenggorokan. Terus kemudian lanjut lagi dari tenggorokan itu ke bronkus, kemudian ke bronkiolus, ke alveolus, dan paru-paru. Itu adalah organ sistem pernafasan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing organ itu. Yang pertama adalah hidung. Di hidung kita ini lubangnya ada dua ya. Saya yakin semua sama lah ya, hidungnya dua lubangnya. Oke, tapi yang paling penting di sini adalah hidungnya itu ada rambutnya di dalamnya. Di dalamnya itu ada rambut hidung, dan fungsi rambut hidung itu adalah untuk menyaring debu-debu yang masuk ke dalam hidung kita. Jadi kalau misalkan kita ada debu atau mungkin zat asing yang berbahaya akan disaring di hidung. Makanya kalau misalkan kita lagi beraktivitas kok tiba-tiba menghirup bau atau mungkin debu yang tidak nyaman, maka timbullah rasa tidak nyaman di hidung yang biasanya menimbulkan wahin. Nah, itu fungsinya dari hidung. Kemudian dari hidung udara lanjut lagi ke tekak. Nah, di tekak ini adalah ada katup. Di katup ini, jadi di katup ini itu adalah katup membuka antara jalan nafas dan jalan makan. Nah, makanya pada saat kita makan itu kita tidak boleh sambil berbicara. Kenapa?
Karena pada saat kita makan dan berbicara, maka si katup itu bisa saja nanti salah. Pada saat dia memasukkan makanan, katup itu membuka, masukkan pernafasan yang bahasa Jawanya itu tersedak, keselak. Itu karena apa? Pada saat dia makan, dia bicara. Karena pada saat dia bicara, maka si katup itu membuka pada jalur pernafasan. Kemudian pada saat dia makan, itu dia membuka pada jalur makan atau pencernaan. Nah, itu penting yang namanya katup itu disebut adalah katup epiglotis. Makanya jangan heran kalau kalian misalkan tersedak makan terus kemudian makanannya keluar lewat hidung, itu sangat mungkin. Ya, kenapa? Karena lewat epiglotis itu. Oke, dan selanjutnya setelah dari epiglotis, di persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan ya. Jadi dibedakan, kalau tenggorokan itu buat bernafas, kalau kerongkongan itu buat yang makanan. Dari tenggorokan kemudian masuk ke tenggorokan itu sendiri ya. Setelah dari tenggorokan itu sendiri itu penyesuaian suhu ya. Di dalam tenggorokan itu ada penyesuaian suhu. Terus kemudian di hidung juga tadi ada penyesuaian suhu, di tenggorokan lagi penyesuaian suhu masih dilanjutkan, dan kemudian ke bronkus itu adalah cabang tenggorokan untuk menuju ke paru-paru kanan dan juga ke paru-paru kiri. Terus kemudian dari bronkus ada cabangnya lagi, namanya bronkiolus. Nah, bronkiolus itu sudah di dalam paru-paru. Jadi saat bronkus sudah menuju ke paru-paru, di dalam paru-parunya itu ada cabangnya lagi, bronkiolus. Dan cabangnya bronkiolus ada di dalamnya itu ada yang namanya alveolus. Nah, alveolus itu adalah muara atau mungkin tempat parkirnya oksigen yang terakhir. Karena pada saat oksigen masuk ke alveolus, di situ dia akan terjadi pertukaran karbon dioksida untuk dikeluarkan. Nah, jadi bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Alveolus fungsinya adalah tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Oke, itu adalah fungsi dari masing-masing organ sistem pernafasan. Dan kemudian selanjutnya saya akan memberikan gambaran tentang mekanisme bernafas. Bagaimana sih orang bernafas itu dan seperti apa sih orang bernafas. Oke, dan perlu kita ketahui bahwa bernafas yang sering kita jumpai itu ada dua mekanisme, ada dua cara kita bernafas. Yang pertama adalah pernafasan perut atau pernafasan dada, atau kebaliknya, yang pertama pernafasan dada dan yang kedua pernafasan perut. Itu adalah pernafasan yang sering kita gunakan pada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dan apa bedanya pernafasan perut dan sistem pernafasan dada? Pertama, fasenya masih sama, baik itu pernafasan perut maupun pernafasan dada, ada fase inspirasi dan juga ada fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, pernafasan perut, inspirasi kan menghirup oksigen ya. Jadi otot tulang rusuknya, pernafasan dada, untuk pernafasan dada dulu ya. Untuk pernafasan dada, pertama itu otot tulang rusuknya itu dia kontraksi itu ya bergerak lah ya, bergerak, menegang atau bergerak, bekerja, itu berkontraksi. Kemudian rongga dada akibatnya membesar, setelah rongga dada akibatnya membesar, terus kemudian tekanan paru-paru mengecil ya, tekanan paru-paru mengecil, akhirnya udara masuk ke dalam paru-paru ya, gambarannya seperti itu. Nah, kalau untuk yang inspirasi sebaliknya itu berarti ya otot tulang rusuk relaksasi, terus kemudian rongga dada mengecil dan sebagainya ya. Kalau misalkan kurang lebih jelasnya nanti akan saya kasih rangkuman atau kesimpulannya setelah video ini selesai. Oke, kemudian untuk pernafasan perut sama, hampir sama dengan pernafasan dada, cuma pernafasan perut itu menggunakan otot diafragma. Kalau misalkan tadi pernafasan dada itu menggunakan otot tulang rusuk, kalau pernafasan perut menggunakan otot diafragma. Yang lainnya hampir sama. Saya kasih kata kuncinya itu saja. Dan untuk lebih lengkapnya nanti bisa lihat setelah ini untuk penjelasan skema urutan pernafasan perut dan pernafasan dada. Oke, itu tentang mekanisme pernafasan ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang gangguan-gangguan sistem pernafasan. Nah, untuk gangguan sistem pernafasan ini tentunya
anak-anakku, adik-adikku semuanya sering kita jumpai bahwa sistem pernafasan mempunyai gangguan yang sangat banyak, sangat variatif, dan kita bahkan sering bertemu atau sering menjumpai, bahkan kita sering mengalami gangguan tersebut. Seperti apa aja gangguan sistem pernafasan yang mungkin anak-anakku tahu, yang mungkin adik-adik tahu? Ya, batuk, influenza, atau pilek, terus mungkin apa, paru-paru basah, ada bronkitis. Bronkitis itu radang bronkus, laringitis radang laring, faringitis radang faring, ya. Jadi kalau yang itis-itis itu artinya radang, ya. Oke, dan itu untuk kelainan-kelainannya, dan untuk lebih detail tentang kelainannya nanti saya kasih di rangkuman di belakang, silahkan tonton. Jadi buat anak-anakku semuanya, jika mungkin kurang menyimak tentang apa yang tadi saya jelaskan, setelah ini silahkan bisa mencatat dari informasi PowerPoint atau materi yang saya tuliskan setelah video ini selesai, ya. Jadi setelah video ini, setelah saya berbicara ini selesai, nanti saya akan memberikan rangkuman supaya anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya bisa mereview materi lagi apa yang tadi saya sampaikan. Oke, itu terima kasih dari saya. Terus belajar.